Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Haris Rosa, NIM 2041007. Perkenalkan bagi saya untuk menerangkan atau menjelaskan bagaimana cara eh, merangkai sebuah program Office Studio sesuai dengan UTS kemarin, yang mana dengan ketentuan bisa menggunakan kendali on off dan juga menggunakan PWM sesuai dengan standar berikut. Seperti S1 dapat menyalakan motor dengan 5 pilihan kecepatan off 0%, kemudian 125%, 50%, 75%, dan 100%. Dengan indikator D1, D2, D3, kemudian S1 dapat menunjukkan mematikan lampu sensor ketika ditekan. Oke, ini program saya kemarin yang setelah saya rangkai sebelumnya. Kemudian saya langsung saja ke program pembuatan rangkaian Visual Studio. Jadi yang pertama kita masukkan on, terus kemudian masukkan turn on. Tapi sebelum itu kita masukkan branch dulu agar turn on dan turn off itu jadi satu. Masukkan turn on. Yang pertama kita masukkan ini sebagai S. Oke, masukkan sesuai dengan insisnya, karena S1 itu berfungsi sebagai on off semua LED. Oke, setelah sudah kita masukkan ke turn off itu ke 1 sebagai variabel, 10 sebagai milisecond, kecepatannya itu 10 ms, kemudian presetnya itu 80 milisecond. Langsung terapkan di hasilnya. Oke, tapi tab 1, kemudian ini 10 second, dan selanjutnya yaitu karena berhubung on off-nya itu menggunakan maka kita adalah kemudian itu adalah ini dan sama dengan kita menggunakan presetnya 2 saja. Ini kita kembali setelah selesai, kemudian kita masuk ke T1 kemudian dengan objek dan list T1 kita tambahkan informasi. Dan objeknya langsung T1 DN. Saya langsung masuk ke DOM. Kemudian kita lagi D1, kemudian list D1. Lupa mati lex itu untuk jadi ketika D1 kita menggunakan. Kemudian rong selanjutnya rong 2. Ini perbandingan. Kita bandingkan A sama dengan B. Di sini kita T2 ACC dibandingkan dengan sumbernya. Sumbernya itu berpotensi sebagai 0. Masukkan FU. Masukkan FU. Ikuti T2 titik ACC. Kemudian bawahnya itu 0.
Selanjutnya, eh, untuk output itu B1 unlatched, jadi tidak mutlak. Untuk outputnya B1, itu tidak mutlak. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, tadi P1 itu down, untuk P2 itu time, dan P2 PP, kemudian P1-nya ya, P2 PP. Ya, ini menjadi P1 begitu. Kemudian masukkan OSR atau one shot tracing. Kemudian yang selanjutnya berikan CPU. Nah, CPU ini eh, berfungsi sebagai counter up, yaitu sesuai dengan berapa preset yang kita pakai. Nah, untuk CPU ini itu variabelnya C1. TU, CPU kita masukkan ke TU, langsung variabel C1, kemudian presetnya kita kasihkan 5. Karena ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk selesai berikan 0 saja. Ya. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian selanjutnya B1 outputnya R5 atau FL. B1 outputnya R5. B1 outputnya R5. Ya, mungkin salah. Nah, oh, jadi B1 itu maksudnya ke oh. Oke, yang selanjutnya untuk kurung 5 sesuai dengan bagian sini, untuk kurung 5 bagian pembukaan yaitu C1 down. C1 down, kemudian masuk ke C1 reset. Kita masuk ke sini, C1 D. Nah, yang selanjutnya masukkan reset. Reset timer C1 gitu ya. Kemudian kita masukkan copy itu sebagai sumber pada tujuan. Oke, kita masuk proses lagi. Kita lakukan copy. Nah, untuk copy itu sumbernya 0 dan tujuannya ini titik 1. Sumbernya ini tujuan yang sudah selesai.
Kemudian yang selanjutnya untuk perubahan yang kita masuk ke switch yang kedua untuk proses yang kedua itu kita masuk ke switch yang kedua. Nah ini adalah fungsi adalah menyalakan dan menghidupkan secara itu dan juga sesuai dengan kecepatan yang akan dituju. Untuk yang pertama kita masukkan OSR, S apa, kemudian OSR, RST, kemudian RST, nah, kemudian yang terakhir kopinya sama sesuai dengan di atas. Ini sedikit ya, sedikit dulu. Kemudian RST nya itu masuk ke C1, kemudian R titik 4. R titik 4. Oke. Kemudian untuk kopi itu sama seperti di atas. Dan untuk kelompok kecil kita masukkan ini semua perbandingan ketika dinyalakan akan bagaimana. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 4 LED. Kita masukkan ego, kita masukkan tombol itu. Oke, kita masukkan lagi dulu. Ya, 4. Kemudian selanjutnya kita masukkan kopi sebagai menyalin sebuah power dari tasnya. Masukkan kopi. Ya, itu seperti ini. Jadi yang perbandingan yang pertama yaitu C1.ACC. Ini untuk powernya itu 250. Ini 1. C.1. C.1.ACC. Untuk sumbernya 250. Kemudian ini seperti yang jelas. Untuk kopi ini sama. Kemudian kita masukkan perpilihan yang di atas. Titik bawahnya itu saya kita cukupkan aja. Betul. Kemudian untuk power ini agar kita lebih kencang aja.
Jadi setiap angka digit di sini itu menandakan power sesuai dengan kecepatan perputaran kipas atau motor. Jangan lupa kita checklist semuanya agar diaplikasikan dengan motor nanti. Kemudian lanjut ke rumus 11. Ini untuk mengaplikasikan semua power atau agar bisa ketika kita pencet satu kali maka akan memunculkan um, mengaplikasikan pada R1 agar nyala dan juga memberikan daya sesuai dengan sasarannya. Nah, di sini untuk sesuai dengan implementasi pada soal UAS, sesuai dengan soal jawaban UAS, yaitu untuk yang pertama itu yang nyala itu nomor 4 dulu. Nomor 4 dan juga poinnya itu satu. Ya, yang nyala itu yang pertama dulu. Maka kemudian R1 diberikan angka 4. Oke, kita lanjut. Kita masukkan lagi tunggal 94. Kemudian masuk lagi. Ya, untuk perbandingan EQ di sini kenapa aku menggunakan itu karena agar ketika satu kali pencet, satu kali tombol dinyalakan, maka si motor ketika akan berpindah, maka perpindahan itu tidak akan menimbulkan LED yang pertama itu nyala terus. Berbeda ketika kita menggunakan chat. Kita menggunakan chat ketika kita mencet 2 kali, maka 1 dan 2 akan nyala terus-menerus. Sedangkan kalau Echo berbeda. Echo kalau kita pencet 2 kali 1, kemudian yang kedua nyala, yang satu akan ikan so. Jangan kita berikan output karena kita berikan satu LED. Oke, untuk output yang pertama itu yaitu R1 sesuai dengan ISIS-nya. R1, kemudian R2, kemudian R3, kemudian R4. R1, sorry. Nah, kemudian ini R2, kemudian R3, kemudian R4. Oke, jadi ini udah selesai. Kemudian langkah yang terakhir itu kita berikan set PWM. Dan untuk memberikan frekuensi kecepatan pada motornya. Kita masuk ke set PWM. Jadi set map, kemudian jangan lupa kita tambahkan dulu. Oke, kemudian nanti kita set lagi set PWM. Oke. Di sini untuk frekuensi set PWM itu menggunakan 50 Hz. Kemudian jalurnya yaitu jalur pertama. Kemudian duty cycle itu sesuai dengan
jalur yang pertama tadi itu M.1 satu, kemudian 50, lalu kita tutup. Oke. Nah, kira-kira di sini apa lagi? Terus kita coba tes. Di sini ada variabel yang digunakan itu salah. Variabel kopi. Oh iya, variabel ini ya. Dan kita bisa candakan misalnya saya beri kita seperti oke, ini masih ada yang salah. Nomor 2, kata salah contoh mengenai PLS itu nomor 2. Oke, titik 2 titik KCC. Kita coba cari alamat titik 2 titik KCC ini udah benar. Oke, coba itu. Kita cari masalahnya. Oke, jadi tadi ternyata masalahnya di titiknya. Titiknya eh, itu berupa koma. Kemudian di sini ada yang kurang karena pada di sini ada sebuah S1, S2, OS. Kita masukkan S1 di S1. Oke, jangan lupa ini karena ini harus sama ya. Saya tes, ada kesalahan. Kita masuk ke ISIS-nya. Lagi, tidak bisa running. Kemudian satu. Kembali klik dan katakan terus berputar sesuai dengan kecepatan ketika klik kecepatannya. Nah, di sini ada sama bahwasanya barangkali di yang terakhir itu tidak lebar. Nah, ternyata di sini itu salah ya. Harusnya itu manage. Kita coba lagi. Manage itu tidak ngeblok. Harusnya kebuka. Sedangkan itu masih ngeblok. Kita coba running lagi. 1, 2, 3, 4, kita nama. Oke, sudah. Kita sesuai dengan kecepatan ketika kita pencet reset, maka akan untuk motor sama senter
akan berhenti, akan mereset semuanya. Oke, jadi seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.